Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk hari ini pemirsa kita masih diinjuk umur yang panjang, kesehatan yang luar biasa, rezeki yang begitu nikmat. Apalagi untuk hari ini kita masih bersemangat untuk menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Dan hari ini di tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah atau di tanggal 30 Maret 2024. Dan cak biasa pemirsa setiap hari di Studio 2 PAL TV kita live lebih kurang 60 menit ke depan, yaitu di bulan suci Ramadan yang sudah hafalnya dengan program kita yaitu Anten-Anten Nunggu Buko. Tema dan narasumber kita setiap harinya berbeda-beda pemirsa. Untuk tema kita hari ini insya Allah ngebahas masalah puasa dan keagungan Al-Quran. Untuk acara kita Anten-Anten Nunggu Buko ini pemirsa kita ucapkan terima kasih untuk Basnas Palembang, terima kasih untuk Lipo Malls, terima kasih untuk Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, terima kasih untuk Putri Pinang Masa yang sedang ngedekor untuk acara kita di Anten-Anten Nunggu Buko selama bulan suci Ramadan. Nah untuk kaget pemirsa di segmen 1, 2, 3 kita beda-beda terus. Untuk segmen 1, segmen 2 pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, silakan yang pengen nanya seputar tema kita yaitu puasa dan keagungan Al-Quran atau di luar tema juga boleh ya. Dan juga kaget jangan lupa kita bakal cari si kok pemenang ini yang akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000. Jangan lupa kaget ada di sesi yang ketiga untuk passwordnya dunia belanja hiburan keluarga. Nah, siap ke telepon di 380022. Langsung baik ini ketemu sama Bapak Sulaiman M. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Didi. Iya, sehat ini Pak. Alhamdulillah Cak Didi, Iya. sehat walafiat. Caknya ini semakin deket lebaran ini semakin macet ini. Oh, semakin macet Cak Didi. Iya. Tadi nak masuk ke area PAL TV, luar biasa. Entry-nya luar biasa. Wah, luar biasa. Masuknya luar biasa tadi tuh, padat. Olehnya apa nih Ustadz? THR lah metu. Iya, benar. Bonus-bonusnya lah metu. Iya. Otomatis lebaran ini nak nganyar galo Nggak caknya. nganyar galau-galau. Iya. Dan tujuan yang tempat pas untuk nganyar itu salah satu diantaranya oleh era PS ini. Betul. Jadi memang kita disunah ke Ustadz lebaran ini baju baru ya. Terus makan makanan yang nikmat. Memberikan kesenangan pada saat kita merayakan hari Betul. kemenangan kita, yaitu di hari Idul Fitri. Idul Fitri. THR lah dibagi galau nih Ustadz. Caknya sudah. Sudah. Anak-anak lah sudah siap. Kayaknya sudah selesai galau-galau. Rencana kita lebaran di mana nih Ustadz? Kita lebaran di Palembang. Di Palembang. tahun ini. Dan memang kebenaran mertua juga di Palembang, jadi kita tidak kemana-mana. Oke. Alhamdulillah kita diunjuk waktu atau juga kesempatan hari ini Ustadz ketemu atau juga menyapa pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko karena tema kita hari adalah mengenai puasa dan keagungan Al-Quran. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa PAL TV yang dimuliakan Allah, dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko, Ramadan, nama lain dari Ramadan adalah Syahrul Quran. Mengapa dinamakan Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan luar biasa, bukan surah Al-Fatihah, tetapi Allah turunkan pertama kali, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tanggal 17, biasanya di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar, di tempat-tempat tertentu di bulan Ramadan ini memperingati hari nuzul Quran. Ya, beberapa hari yang lalu di Masjid Agung itu melaksanakan tepat pada malam 17 Ramadan. Beberapa masjid juga. Artinya apa? Kita mengagungkan
mengagungkan, memuliakan kitab suci umat Islam. Itulah Al-Quran yang menjadi pedoman, yang menjadi pegangan bagi umat Islam dalam beraktivitas. Oleh karena itu para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, mari, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan di mana kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, bulan di mana kita selalu mentadabbur Al-Quran. Al-Quran menjadi bacaan umat Islam. Al-Quran jika dibaca, dia akan memberikan manfaat dan akan memberikan pahala bagi orang yang membacanya. Semoga Al-Quran yang menjadi pedoman dan panduan umat Islam akan terus mengagungkan kita dan akan terus mengagungkan dunia dan isinya ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi sedikit mukadimah dari Ustadz Sulaiman M. Nur mengenai keagungan Al-Quran. Dan tentunya ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali Ustadz untuk kita interaktif ke pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang pengen nanyo mengenai tema kita hari ini ngomongin masa puasa dan keagungan Al-Quran di 380022. Sekali lagi 380022. Nah, kenapa nih Ustadz? Mungkin ini pertanyaan yang mewakili dari pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko juga. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya sangat besar, sangat luar biasa sekali. Terus juga siko ayat bernilai sekian poinnya. Bahkan kalau kita baca Al-Quran di luar Ramadan, pahalanya tidak sebesar di bulan Ramadan. Nah, ngapa nih Ustadz nggak membaca Al-Quran menjadi lebih penting selama bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain? Baik, Cik Didi. Sekali lagi, Ramadan, nama lain dari Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan salah satu amal sunnah yang menjadi penekanan itu adalah membaca Al-Quran. Ya, ada 4 golongan. Salah satu diantaranya talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, mari kita selalu membaca Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, mentadabur Al-Quran. Untuk apa? Agar kita pertama mendapatkan ruh dan mendapatkan sinar dari Al-Quran yang kita baca tersebut. Memang Al-Quran di dalam hadis itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalur sanad Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi menyatakan membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Pahala yang didapatkan dari Al-Quran itu 1 bahkan 10 kali. Bahkan Nabi menyatakan pada saat kita membaca Alif Lam Mim itu dihitung 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Artinya apa? Membaca Alif Lam Mim saja kita mendapatkan 30 kebaikan. Artinya apa? Bagaimana kalau seandainya kita di bulan Ramadan ini ada yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali dan seterusnya. Ini untuk pahala tersebut untuk kita semua orang-orang yang beriman. Itu Cak Didi. Betul, ini luar biasa sekali Ustadz. Kalau kita menggalakkan, ini momen yang sangat luar biasa sekali. Hatam Quran di bulan suci Ramadan. Kalau memang sebulan tidak ada 2 kali, sekali jadilah. Sekali jadilah. Iya, sehari sejus. 30 Ramadan kita 30 juz. hatam Quran. Hatam Al-Quran. Kebayang tadi Pak Ustadz nyampe ke bahwa siko huruf itu nilainya 10. 10 nilai si huruf itu nilai 10. Nilai 10. Ya, bahkan Nabi dalam hadis tadi Cik Didi ngomongkan bahwa bukanlah huruf pada saat kita membaca alif lam mim itu bukan dihitung satu surah, satu huruf, tapi huruf alif, huruf lam, huruf mim. Artinya ada 30 kebaikan. Waduh. Nah, bagaimana Cik Didi kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah, kemudian kita membaca Al-Quran 1 juz sehari. Betul. Artinya apa dia? Luar biasa kebaikan yang akan kita terima. Gitu. Nah, kalau dari keistimewaan Al-Quran yang paling utama itu apa dia Pak Ustadz? Keistimewaan Al-Quran yang paling utama Cik Didi. Pertama, Al-Quran kalau dibaca, ya, walaupun kita tidak mengerti, tetap mendapatkan pahala. Beda loh dengan bacaan-bacaan yang lain. Misalnya Cik Didi kita membaca Quran, ya, kalau kita tidak mengerti, jangan tidak ngerti artinya, ya, kita tidak ngerti beritanya, itu biasa-biasa baik. Betul. Tapi Al-Quran, walaupun kita tidak ngerti artinya, kita tidak bisa bahasa Arab, ya, itu tetap, ya, apa yang kita baca tersebut tetap akan memberikan manfaat.
akan mendapatkan pahala. Itu Oke. keutamaannya. Waduh, luar biasa sekali keutamaan kita dengan Al-Quran. Silakan untuk pemirsa di anten-anten Nunggu Buko di 380022 yang pengen tanya seputar tema kita hari ini, yaitu keagungan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah ini Pak Ustadz, baik lagi. Kalau kita dari kecil yang kemarin mungkin di era-era zaman dulu turutan. Oh ya, tuh. Iya, mungkin sekarang agak lebih dipermudah lagi dengan Iqra. Ya benar. Nah, cak mana nih Pak Ustadz, ketika kita sudah mendidik anak-anak kita atau adik-adik kita untuk rajin membaca Al-Quran, nah, sedangkan diri kita dewe, cak mana nih Pak Ustadz supaya kita nih rajin atau galak untuk membaca Al-Quran? Ya, pertama memang segala amal ibadah itu kata kuncinya harus istiqamah. Ya. Termasuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kalau kita tidak istiqamah, maka dia bakal membuat kita lesu untuk bacanya. Ya, jadi pas nian di bulan Ramadan ini kita menggiatkan diri kita untuk membaca Al-Quran tersebut. Ya. Tadi misalnya kalau di Masjid Agung setiap malam 1 juz. Imamnya. Kita di rumah, kita misalnya atur waktu kita. Subuh berapa ayat, Iya. Zohor berapa ayat, Asar berapa ayat, dan seterusnya. Untuk apa dia? Paling tidak kita juga khotam Al-Quran minimal 1 kali dalam sebulan. Itu Nah, ketika kita sholat ini Pak Ustadz, sholat 5 waktu. Iya. Pas lagi ada waktu yang agak senggang, kita baca Al-Quran. Kadang selembar, 2 lembar, agak lesu. Apa ada setan yang ngegantungi pas kita lagi sholat itu? Pasti, ya. Wong berbuat baik pasti setan tidak setuju. Ya. Wong berbuat baik pasti tidak setuju. Jangankan maca Quran, ya. Acara kita ini, nanti nunggu buku ini, setan luar biasa. Ya, setan luar biasa. Oleh karena itu, kata kunci tadi istiqomah. Oh, istiqomah. Dalam segala hal. Ya, kita harus istiqomah. Kalau kita turutin kehendak nafsu kita, ya, maka ujung-ujungnya setan tidak perlu lagi ngoda kita. Apa? Lesuh juga kita maca Quran, tidur. Ujung-ujungnya apa sudah? Setan cuma niup-niupkan ke mata kita, sehingga akhirnya kita mele-mele tidur. Itulah keadaan kalau kita beribadah, termasuk baca Al-Quran tadi. Iya Pak Ustadz. Cuma agak ada sih kok Pak Ustadz yang agak-agak lesu kita baca nih. Baca buku rekening saldonya udah kati. Itu yang lagi ya? Bukan baik berdampak kepada psikis kita. Dampak galau-galau. Betul. Dampak galau-galau. Apalagi hari raya nih. Sudah mendekat. Pas kita baca rekening kita masih cakla tuh lah. Sudah. Betul ya. Luar biasa sekali ini kita bersama Bapak Sulaiman M. Nur untuk hari ini pemirsa di 19 Ramadan 1445 Hijriah. Untuk kesempatan yang luar biasa pemirsa anten-anten Buko yang pengen telepon silakan telepon di 380022 yang pengen nanya seputar Al-Quran terus juga atau juga seputar bulan suci Ramadan. Nah, ngapa nih Pak Ustadz? Tadi kita sedikit menyinggung masalah nuzul Quran. Nah, ayat Al-Alaq 1 sampai 5 ngapa bukan Al-Fatihah? Oke, Cek Didi, ya, inilah salah satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan kenapa surah yang pertama kali diturunkan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Betul. Dan kenapa kalau kita selesai melaksanakan ibadah puasa ini Cek Didi, itu disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Nah, inilah kata kuncinya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa dia? Kalau kita membaca ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita diperintahkan untuk membaca diri kita galau-galau. Betul. Ya. Kita ini seluruhnya, seorang ibu, seorang istri, seorang wanita ya, mengandung selama 9 bulan 10 hari lebih kurang. Artinya apa dia? Kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Cek Didi, Ramadan bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah. Artinya apa dia? Pada saat keluar dari bulan Ramadan bulan ke-10. Artinya kita keluar dari bulan Ramadan laksana bayi yang baru dilahirkan. Pas keluar itu menjadi yang fitrah. Oleh karena itu Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Semua kita di bulan Ramadan ini membersihkan diri kita. Oke. Itu.
Baik ini Pak Ustadz. Nah kalau Al-Quran turun di Lailatul Qadar, lantas ngapa nuzul Quran itu diperingati di tanggalan 17 Ramadan Pak Ustadz? Ya, ikhtilaf ulama, ada yang menyatakan bahwa kalau turunnya Al-Quran itu memang tanggal 17 Ramadan. Iya. Nah, Lailatul Qadar, ulama berpendapat ada yang ngomong bahwa Lailatul Qadar turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Iya. Tapi ada juga yang ngomong bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di lingkungan. Ya, 21, 22, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Nah itu. Baik. Apalagi kita yang memang ngincernya Lailatul Qadar ini. Ya, kita siapkan diri kita. Iya. Apalagi nih kakek, kita sudah masuk 10 ke 3 ya. Maka biasanya di masjid-masjid di mana-mana itu jemaah alhamdulillah sekarang ini sudah antusias. Iktikaf di 10 terakhir. Betul. 10 terakhir kita beritikaf, berharap kita Mendapatkan bertemu Lailatul dengan Qadar. Lailatul Qadar. Ciri-cirinya kapan itu Pak Ustadz? Pertama, paling tidak kita kalau secara fisik Iya. bahwa malam itu adalah malam yang terang. Jadi kita melihat malam itu seakan-akan terang luar biasa. Kedua, secara psikologi kita Iya. itu ada ketenangan dalam diri kita. Maka itulah barangkali turunnya malam Lailatul Qadar. Di situ kita banyak beribadah, di situ kita banyak berdoa. Kenapa? Ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Cak Didi. Oke, luar biasa sekali. Cuman itu memang ada uang-uang yang terpilih apa Pak Ustadz? Untuk Ya, ketemu sama kalau Lailatul kita Qadar. ngomong uang yang terpilih, ya kita semua ini berkesempatan untuk dapat itu. Ya. Cak Didi, aku, pemirsa Pal TV, semua mendapat kesempatan. Tinggal kita. Cak Mano, galak tak kita mempersiapkan diri nak bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Artinya kita siapkan. Kita siapkan, ada yang sudah menyiapkan dari hari pertama Cak Didi. Puasa di hari pertama sudah menyiapkan. Sehingga pada saat malam-malam liburan itu mereka beribadah dan akhirnya mereka berjumpa dengan Lailatul Qadar. Itu, Baik, luar biasa sekali. Nah ini pemirsa di Anten-Anten Nunggu Buko masih ada kesempatan yang sangat luar biasa sekali yang pengen berinteraksi bersama narasumber kita, itu Ustadz Sulaiman M. Nur di sore hari ini menjelang kita buka puasa hari ini di 19 Ramadan 1445 Hijriah. Anten-Anten Nunggu Buko bakal balik lagi selanjutnya, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa masih di Anten-Anten Nunggu Buko untuk sore hari ini, dan masih banyak kesempatan untuk pemirsa yang pengen bertanya sama Ustadz Sulaiman M. Nur mengenai tema kita hari ini adalah keagungan Al-Quran. Dan cak biasa pemirsa, kita ucapkan terima kasih yang sudah mensupport di acara Anten-Anten Nunggu Buko setiap Ramadan ini. Ada Bastas Palembang, ada Lipo Malls, terima kasih untuk Palembang Square, ada juga Palembang Icon, catering usaha muda, catering Shirley, ada Mega Wisata, dan juga ada Putri Pinang Masak Duo. Kesempatan yang sangat luar biasa sekali pemirsa yang pengen bertanya di 38022, tapi kalau untuk kuis KG itu di segmen ketiga. Nah Ustadz, ini ada yang nitip pertanyaan juga, ngapo di ayat Al-Quran itu ada yang sama dan ada yang berulang juga? Cak mana ini Ustadz? Iya, Cak Didi, Al-Quran pada saat ayat tersebut ya diulang berkali-kali, maka pasti ada hal positif atau sesuatu yang harus kita tekankan. Contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 40 dan ayat 47 itu kalimatnya, ayatnya hampir sama. Di 40 kalau tidak salah, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di ayat 47, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu cerita tentang Bani Israel, karakter Bani Israel untuk kita jadikan iktibar. Artinya apa dia? Setiap ayat yang diulang hampir sama ayatnya tersebut, maka ayat tersebut harus jadi iktibar bagi kita. Ya, banyak itu. Banyak itu Pak Ustadz. Banyak. Jadi itu sudah terjawabkan tadi yang nanya mengenai Al-Quran. Nah sekarang ini di era digital ini Pak Ustadz, yang sangat canggih. Kalau kita jenguk
Kalau di zaman dulu kita ada torotan, Ya. terus juga buku Yasin Ya. yang kita bawa kemana-mana. Tapi sekarang itu serba digital, serba canggih. Ya. Nah, apa hukumnya Pak Ustadz? Pahalanya apakah sama? Kalau kita baca Al-Quran melalui handphone. Ya. Cak mana Ustadz? Ya, terima kasih Cak Didi. Handphone kita itu sudah ada macam-macam. Ya. Ada juga Al-Quran di dalamnya. Ya. Nah, cak mana kalau kita misalnya maca Al-Quran Ya. melalui handphone, sah-sah baik, sah-sah baik. Ya. Namun sekali lagi di dalam handphone tersebut macam-macam aplikasi. Ya, oleh karena itu kalau kita jaga handphone itu untuk isinya yang baik, maka itu tadi akan memberikan manfaat. Tetapi sekali lagi, Ya. namanya internet ini, Ya. pada saat kita baca Quran, ada baik iklan yang lewat itu kita tidak bisa minta Betul. apa baik yang dia lewat. Nah itulah, oleh karena itu bagusnya kita baca Al-Quran dari Al-Quran sebenarnya, biar apa dia kita khusyuk dan kita mendapatkan manfaat dari bacaan tersebut. Oke, itu ya Pak Ustadz ya. Nah kalau jingok HP kawan kita tadi tuh Pak, HP-nya HP Cina, tapi ada Al-Quran, berarti mau alap HP-nya tuh. Itu ya Pak Ustadz. Iya. Nah kalau kira-kira apa nih Pak Ustadz yang harus kita lakukan? Kita lakukan sebagai manusia supaya kita merasa kemanfaat ataupun juga keberkahan dari Al-Quran itu Pak Ustadz. Ya, tadi Cak Didi, di awal tadi aku nunjuk tahu dan mengingatkan bahwa beda Al-Quran sebagai bacaan umat Islam dengan selain Al-Quran. Pertama, baca Al-Quran dapat pahala. Betul. Baca selain Al-Quran tidak dapat pahala. Kedua, baca Al-Quran walaupun kita tidak ngerti artinya, bahkan tidak bisa bahasa Arabnya, tapi kalau kita terus baca ya, suatu saat itu akan membekas dalam hati kita. Itulah Al-Quran. Jadi terus baik kita baca, jangan peloin omongan uang. Ya. Ya, banyak uang, apalagi ini di bulan puasa ya. Ada yang ngomong apa dia, percuma baca Quran katanya, tapi perbuatan masih cak lama itulah. Tidak perlu, yang penting apa dia, baca terus Al-Quran. Ya. Kenapa? Suatu saat Al-Quran akan membekas dalam hati kita dan kita akan dibimbing oleh Al-Quran. Itu jadi. Walaupun kita rajin baca Al-Quran, rajin ini Pak Ustadz kita baca Al-Quran, tapi kita tidak tahu maknanya. Apakah kita harus imbangi Pak Ustadz? Baca Al-Quran, memang sekarang ini kan sudah banyak Ada terjemahan. ada terjemahan tafsirnya. Cuman itu Pak Ustadz. Ya bagus ya, walaupun kita misalnya sekali lagi tadi, jadi kita tidak tahu yang kita baca baik, kita tidak tahu, kita baca baik terus, itu minimal kita dapat pahala. Ya. Ya. Kita imbangi dengan baca tafsirnya, baca terjemahannya. Ya sekarang dunia digitalisasi itu bisa kita akses galau-galau. Betul. Bagus. Akhirnya apa dia? Kita lebih cepat memahami Al-Quran. Al-Quran. Nah, dengan memahami Al-Quran, apakah Al-Quran membentuk karakter manusia yang berkualitas? Iya, pasti. Al-Quran pasti membentuk manusia yang berkualitas. Kenapa? Ya kita kalau sering baca Al-Quran sekali lagi, ya. Dulu ada salah satu dosen bahkan rektor di kita Palembang ini, itu khusus menerima para hafiz Al-Quran. Kenapa? Dia menjamin bahwa Al-Quran yang 30 juz lagi bisa dihafalkannya. Betul. Apalagi yang lain-lain. Nah, ternyata memang benar. Ya, sekarang banyak keluaran itu dari pesantren yang dia hafal Quran, yang dia rekrut awalnya tadi waktu dia menjadi rektor, itu luar biasa. Sekarang keluar dari perguruan tinggi tersebut itu bermakna, dan kita jingok dia cak mano etika mahasiswa itu luar biasa. Itu Cak Didi. Betul. Ngapal ke Al-Quran 30 juz itu sangat luar biasa sekali. Susah, berat. Prestasi yang sangat luar biasa sekali. Benar. Sudah hafal dan makna juz juga kita Dipahami juga tahu, pula, kita kan? pahami juga. Nah, itu artinya berlomba-lomba jadi tahfiz Quran. Iya. Di anak kita atau adik kita. Itu artinya Al-Quran sebagai penyelamat manusia. Benar, Ustaz. benar. Penjelasan cak mana itu? Almarhum Syekh Ali Jabir Ya. itu punya program mencetak 1000 hafiz Al-Quran. Nah sekarang sudah terasa
Cak mano acara-acara di TV yang almarhum Syekh Ali Jabir itu sebagai hostnya itu banyak sekarang ini sudah banyak yang hafal Quran itu ada yang umur 7 tahun, umur 15 tahun. Kenapa? Kalau dulu minta maaf almarhum Kiai Nawawi Denci itu hafal Quran waktu sudah umur 25 tahunan. Tapi sekarang ini, waduh, anaknya baik sudah banyak yang hafal Al-Quran di bawah umur 25 tahun itu. Itu Cak Didi. Betul, ini Al-Fatihah masih tangga tunggit ya. Apalagi nak hafal 30 Hafal Quran juz. 30 juz. Tapi kita berusaha Cak Didi. Kita Betul. berusaha, insya Allah. Kita menggalakkan itu tadi karena ala bisa karena biasa. Iya, benar. Memang didikan dari orang tua, terus juga memang di sekolah kita memang programnya yang pengen dan niat kita juga Pak Ustadz. Iya. Nah kalau yang dimaksud bergaul dengan Al-Quran itu macam mana Pak Ustadz? Sama dengan Quraisy Shihab waktu membuat buku judulnya membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran. Beda antara dua itu sama baik. Artinya pada pertama bagaimana menjadikan bahasa langit, ya Al-Quran itu menjadi bahasa bumi. Bagaimana kita berteman dengan Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran. Artinya pada kita menjadikan Al-Quran itu laksana kawan kita. Ya, suatu saat kita barangkali ajak Al-Quran untuk duduk di sini. Artinya pada kita tempatkan, kita jadikan diri kita ini laksana kawan Al-Quran yang selalu menasehati kita. Itu Cak Didi. Oke, luar biasa sekali ini kesempatan yang bagus ya ini untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang pengen tanya sama Bapak Sulaiman M. Nur ini di 38002222 yang pengen nanya seputar keagungan Al-Quran. Nah, apa nih Pak Ustadz yang kita lakukan? Mungkin kalau sekarang ini di masyarakat kita inilah sudah agak acuh tak acuh. Terus contohnya Pak Ustadz ketika di bulan Ramadan waktu zaman-zaman mungkin zaman Cik Didi juga waktu masih kecil dulu kita dianjurkan bawa buku ke masjid. Minta tanda tangan. Oke, benar. Buat rangkuman apa isi. Nah, sekarang ini sudah agak berkurang. Karena itu tadi lemak di rumah main HP. Main HP. Contoh Cak kita zaman dulu Pak Ustadz subuh-subuh ada asmara subuh. Iya, benar. Habis dari sholat subuh keliling kampung. Keliling kampung. Nah, sekarang katik lagi. Iya, benar. Nah, kira-kira apa sih Pak Ustadz yang harusnya kita lakukan? Mungkin dengan merasakan manfaat dan keberkahan dalam membaca ayat suci Al-Quran itu Pak Ustadz. Ya benar Cak Didi. Puasa waktu kita kecil berbeda puasa waktu anak-anak kita sekarang ini. Kalau dulu benar Cak Didi, kita di sekolah, kita merangkum ceramah dari ustadz tersebut. Kita semangat galau-galau, balik dari situ kita minta tanda tangan ya. Itu tapi sekarang ini sudah mulai kurang. Walaupun masih ada sudah mulai kurang ya. Kenapa? Padahal itu membuat kita pertama ya dekat dengan masjid. Ya, karena kita pasti datang ke masjid terus. Ya, kedua, kita kenal dengan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Ya, ketiga, kita akhirnya pada saat merangkum, selain merangkum, kita mengingatkan apa yang diomongin ustadz tadi. Akhirnya kita tahu, oh ini cak ini cak itu. Artinya kita tahu materinya itu. Nah, kalau sekarang ini bahasa kasar tuh Cak Didi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Betul. Jadi keluar dari masjid setelah tarawih barangkali masih gawe cak lama-lama tulah. Nah inilah kita guru, kita orang tua itu harus mensiasati cak mano biar Ramadan itu menjadi sahrul tarbiyah, bulan di mana kita mendidik anak-anak kita. Iya. Itu Cak Didi. Betul, dulu tuh kalau baca turutan ini kalau tidak ngerti Pak Ustadz, di rotan kecil itu. Kalau sekarang main rotan, lapor polisi. Bener. Iya. Kesian dengan ustadznya honornya maaf ngomong 50.000 dilaporkan ke polisi. Kalau dulu keberkahan luar biasa Cak Didi. Baik, nah ini ada juga yang nitip pertanyaan ini Pak Ustadz, bagaimana umat Muslim ini dapat memperoleh keberkahan dan pahala yang sangat luar biasa ini di malam Lailatul Qadar. Tadi sempat agak kita bahas sedikit. Mungkin dijelaskan lagi nih Pak Ustadz. Ya, baik Cak Didi. Di malam Lailatul Qadar, oleh karena itu sekarang ini alhamdulillah ya beberapa masjid itu masuk 20 ini malam ini sudah masuk 20. Betul. Mereka sudah iktikaf.
10 terakhir ya, apalagi di malam-malam ganjil likuan kata orang Palembang. Itu mereka intens ya. Mereka duduk setelah sholat tarawih, mereka iktikaf di masjid, baca Quran, zikir, melaksanakan sholat. Artinya apa dia? Untuk mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Memang malam Lailatul Qadar kita dapatkan dengan cara beribadah. Jadi iktikaf di masjid bukan cuman tidur, tidak, tapi kita beribadah. Ya. Banyak-banyak beribadah. Salah satu di antaranya tilawatil Quran. Itu Cak Didi. Betul, tilawatil Quran. Ini ada juga tambahannya lagi nih, Pak Ustadz, yang ngebuat Lailatul Qadar menjadi istimewa dan penting dalam tradisi keislaman itu, Pak Ustadz. Ya, beberapa tempat, beberapa negara itu pada saat 10 terakhir, ya 10 terakhir, mereka bahkan meningkatkan kualitas ibadah mereka. Ya. Kualitas ibadat yang dimaksud termasuk iktikaf tadi. Jadi untuk mendapatkan keberkahan dan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar itu, Cak Didi. Oke. Baik ya. Nah, ini kesempatan lagi pemirsa yang sebelum kita bakal masuk di kuis yang siap-siap untuk mendapatkan hadiah senilai Rp250.000 voucher belanja ya dari yang sudah mensponsori kita. Silakan yang pengen bertanya mengenai keagungan Al-Qur'an di 380022, sekali lagi 380022, yaitu bersama Bapak Sulaiman M. Nur. Nah, Pak, ada juga yang nanya ngapo Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur itu, Pak Ustadz? Ya. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Sama dengan kenapa dalam Al-Quran itu ada ayat yang berulang-ulang dan sama. Betul. Berangsur-angsur itu pertama, biar ya Al-Quran itu bisa dipahami oleh umat Islam. Ya, pada saat disampaikan kepada Nabi, biar Nabi SAW itu bisa menjelaskan kepada umatnya. Ya, karena di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Para sahabat bertanya, kemudian turunlah Al-Quran. Itulah hikmah kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Apakah seluruh ayat-ayat itu bertahap juga, Pak Ustadz? Tidak. Ya, artinya ada yang turunnya langsung sekaligus, tapi ada yang bertahap-tahap sesuai dengan keadaan. Karena biasanya ayat itu turun berkaitan dengan pertanyaan. Oke. Nah, kalau ditanya mengenai manfaat Al-Quran diturunkan secara bertahap, Pak Ustadz. Biar kita untuk berdakwah, ya. Artinya untuk berdakwah itu kita bisa dengan bertahap juga. Kita untuk menjadikan sesuatu itu tidak simsalabim. Ya, bukan instan, tetapi apa dia untuk merubah sesuatu itu harus bertahap. Itu salah satu manfaatnya. Betul, sama cak kita pertama kali belajar Al-Quran, kita bertahap. Iqra 1 dulu. Ya, benar. Nah, jadi Iqra 1 dulu, Iqra 2, Iqra 3 dan sampailah Iqra 6. Ya. Iya, kemarin itu Pak Ustadz. Kalau tapi beda lagi Pak Ustadz di era mungkin tahun 80-an segala macam. Itu belajar Al-Quran dengan turutan. Metode Baghdadi. Iya, metode turutan dengan metode buku Iqra itu lebih cepat dipahami, yaitu metode Iqra. Metode Iqra. Iya. Apalagi sambil disebut dengan rotan tadi. Betul ya. Baik, kita kuis. Ya, dan tapi sebelum untuk kuis pemirsa, cak biasa untuk hari ini di Anten-Anten Nunggu Buko, untuk hari ini di 30 Maret 2024 kita bakal balik lagi selanjutnya. Kok ini jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Anten-Anten Nunggu Buko dan masih bersama Bapak Sulaiman M. Nur untuk narasumber kita hari ini, yaitu tema keagungan Al-Quran tentu di bulan suci Ramadan. Dan untuk kuis KG siap-siap pemirsa, dan kita bakal cari si kok penelpon di 380022 atau juga yang masih kesempatan pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang pengen nanya sama Ustadz Sulaiman M. Nur mengenai tema kita hari ini, ada keagungan Al-Quran. Terima kasih dulu untuk yang sudah mensupport kita, Basnas Palembang, Lipo Malls, terus juga Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli, terus juga Mega Wisata dan juga Putri Pinang Masak 2 ya. Sebelum kita masuk ke segmen kuis untuk satu pemenang senilai Rp250.000, kita lanjutkan lagi nih Pak Ustadz. Tadi ada juga yang nanya nih, apa di dalam
Al-Quran ayat yang paling Mulia. atau yang paling agung itu Pak Ustadz? Ya, Cek Didi, Islam itu sesuatu yang mulia, itu cirinya banyak nama. Ya. Allah, Tuhan kita itu banyak nama. Ada 99 Asmaul Husna. Nabi kita banyak nama. Termasuk Ramadan itu bulan mulia. Karena banyak nama. Dan termasuk Al-Quran. Al-Quran itu mulia karena banyak nama. Ya. Nah, termasuk juga surah di dalam Al-Quran. Yang paling banyak nama itu ternyata adalah surah Al-Fatihah. Dinamakan surah Al-Fatihah, dinamakan surah Ummul Kitab, dinamakan surah Shalah, dinamakan surah, banyak namanya. Artinya apa dia? Salah satu surah yang mulia Al-Fatihah. Ayat kursi termasuk tidak Pak Ustadz? Tidak termasuk karena yang mulia surah Al-Fatihah. Oleh karena itu kalau kita sakit misalnya dibaca Al-Fatihah. Oke, ada penelpon nih Pak Ustadz. Siap. Kita angkat dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Sama Mukhtar di Demang Lebar Daun. Oke, Pak Mukhtar di Demang. Ya. Puasa Pak Mukhtar? Alhamdulillah puasa. Iya, banyak bukuan hari ini? Alhamdulillah dikit, dikit tapi barokah. Iya, amin. Berarti THR belum cair ini Pak Ustadz ya? Belum. Baik, Pak THR Mukhtar. Dari Pal TV inilah. Jadi Pak Mukhtar silakan nanya sama Pak Ustadz kita. Ya, nanya dengan Pak Ustadz Sulaiman ya. Ya. Ini Pak Ustadz, Al-Quran itu katanya ada yang diturunkan sekaligus Pak ya. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Kemudian ada pendapat yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Bertahap, betul. Nah, dua pendapat ini apakah semuanya benar atau ada yang keliru itu Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mukhtar di Demang Lebar Daun ini. Jawab Pak Ustadz. Iya, terima kasih Pak Mukhtar. Pertanyaannya ada dua pendapat. Yang pertama Al-Quran diturunkan sekaligus, yang kedua Al-Quran diturunkan bertahap. Jawabannya dua-duanya benar. Kenapa Al-Quran diturunkan sekaligus? Itu dari Allah langsung ke Lauhul Mahfuz. Nah, dari Lauhul Mahfuz itu turun bertahap. Artinya pun dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu langsung sekaligus. Tapi dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi kita Muhammad SAW itu bertahap. Jadi dua-duanya Pak Mukhtar itu benar. Sekaligus karena diturunkan dari Allah sebagai Khaliqul Alam ke Lauhul Mahfuz. Kedua, bertahap dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi kita Muhammad SAW secara bertahap. Itu jawabannya. Baik ya, mudah-mudahan ini sudah terjawab tadi pertanyaan dari Pak Mukhtar di Demang Lebar Daun. Silakan selain Pak Mukhtar di 380022 yang pengen bertanya. Ini ada juga Pak Ustadz menitipi pertanyaan. Pesan khusus apa sih Pak Ustadz yang kita temukan di dalam ayat suci Al-Quran yang menjadi penekanan selama bulan Ramadan ini? Ya, Cik Didi, banyak pesan khusus, tapi yang terpenting kenapa Allah menjadikan kita di bulan Ramadan ini kaget selesai Ramadan itu tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Disambungkan dengan kaitannya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah turunkan Al-Qur'an, artinya apa dia? Biar kita menjadi manusia yang sebenarnya. Ya. Ayat Al-Alaq 1 sampai 5 itu Cik Didi, itu hakikatnya menceritakan tentang ciptaan. Allah menciptakan kita manusia. Proses. Kita ini semuanya laksana bayi yang baru dilahirkan. Maka bayi yang baru dilahirkan, coba kita jengok, semua bayi itu kalau baru dilahirkan tidak basing-basing makan, tidak basing-basing minum. Nah, kita seharusnya keluar dari bulan Ramadan Cik Didi, itu laksana bayi yang baru dilahirkan. Tidak basing-basing, ngentak apa wae deh. Sesuatu yang tidak boleh kita makan, jangan kita makan. Sesuatu yang bukan hak kita, jangan kita makan. Itu seharusnya. Kedua, bayi yang baru dilahirkan Cik Didi, itu kalau seorang bayi baru dilahirkan membuat senang orang-orang di sekitarnya, keluarganya. Nah, kita pada saat keluar dari Ramadan masuk Idul Fitri, tetangga kanan kiri kita, sahabat kita itu merasa happy dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang sempurna. Betul. Tadi aku nanggapi keluar dari Ramadan tadi Pak Ustadz. Mengapa pasca bulan suci Ramadan itu dinamakan Idul Fitri? Ya, karena tadi pada saat Idul Fitri, Idul itu bahasa Arab artinya kembali. Fitrah kembali kepada fitrah. Fitrah kejadian kita. Kejadian kita awal. Itu tadi kita biar ngingetkan
bahwa kita manusia ini laksana bayi yang baru dilahirkan. Semuanya sama, Cik Didi. Semua kita itu harus mengikuti cara bayi. Bayi tidak masing-masing makan. Bayi kalau dia perlu sesuatu, itu cuma sikap kata kuncinya, nangis. Bayi belum berhenti nangis kalau belum ditemuin oleh emaknya, oleh tantenya. Ya. Nah, cak itu juga kita manusia, menangislah dengan Allah. Kita pasti punya masalah galau-galau, maka berdoalah kepada Allah dengan tangisan kita. Jangan dengan yang lain, ya, karena yang lain tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kalau Allah, janji Allah pasti benar. Itu cak ini. Baik, nah ini Pak Ustadz, ada yang titip pertanyaan juga. Dia rajin sholat 5 waktu. Tapi dia agak susah untuk baca ayat suci Al-Quran atau belum bisa. Zaman itu Pak Ustadz? Alhamdulillah, yang mana yang lancar dulu, ya. Yang paling tidak kita cuma baca Al-Fatihah dengan ayat-ayat pendek, misalnya kulhu, dan apa itu. Tapi kita setelah itu belajar. Untuk apa dia? Untuk memperbaiki ibadah kita. Itu Cak Didi. Oke, setidaknya belajar, bertahap Pak Ustadz. Benar, bertahap. Iya, udah nak hafiz Al-Quran nih. Jangan. Iya, Baik, untuk itu pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Yang pengen mendapatkan hadiah, tentunya untuk acara kita di hari ini di 30 Maret 2024, untuk satu penelpon senilai Rp250.000. Dan itu artinya hari ini atau sore ini saatnya kurma kuis Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Baik, dan siap-siap ini si kok penelpon di 380022 karena Palembang Square dan Palembang Icon ini untuk kuis Ramadan, dan satu pertanyaan yang berhasil dijawab dengan benar siap-siap untuk mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000. Wah, luar biasa nih Pak Ustadz. Jadilah Pak Ustadz dibawa ke PS sama itu tadi belanja 250.000. Ya. Baik, untuk passwordnya pemirsa ketika Cik Didi nyebut ke Palembang Square Mall dan Palembang Icon, jawabannya dunia belanja hiburan keluarga. Sekali lagi, dunia belanja hiburan keluarga. Satu penelpon di 380022. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya, sama siapa di mana? Sama Ben di Belanja. Zen di Pelaju. Ya, di Pak Odin di Belanja. Oke, ini Cak semangat puasa dak Zen? Puasa pasti. Iya. Baik, ini pertanyaannya sangat mudah. Surat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang peristiwa nuzul Quran adalah A. Al-Alaq ayat 1-5, B. Surah Al-Fatihah. Yang mana, A atau B? Surat Al-Alaq ayat 1-5. A jawabannya. Wow. Apa dia? Masuk. A? Surat Al-Alaq. Oke, tahu? Coba bismillah dulu 1-5. Hafal enggak? Ikra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Baik, Caknya hafal nih Pak Ustadz ya. Iya. Dan ya, sekali lagi selamat. Untuk penelpon kita berhasil mendapatkan hadiah senilai Rp250.000, dan jangan lupa untuk datang ke Pal TV setiap jam kerja membawa identitas, KTP atau juga kartu identitas lainnya, dan langsung mendapatkan voucher senilai Rp250.000 di Kurma Kuis Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Alhamdulillah, ini Pak Ustadz kita sudah di penghujung untuk acara kita di Anten-Anten Nunggu Buku hari ini dengan tema puasa dan keagungan Al-Quran. Kesimpulannya Pak Ustadz Sulaiman, silakan. Baik, terima kasih Cik Didi. Pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka perbanyak kita membaca Al-Quran, mentadabur Al-Quran, karena Al-Quran walaupun kita baca, kita tidak mengerti dan tidak memahami maknanya, Al-Quran tetap membekas di hati kita. Minimal kita akan terus mendapatkan pahala dari setiap ayat yang kita baca. Setiap ayat yang kita baca itu akan menjadikan keberkahan untuk kita. Mari sama-sama dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabur Al-Quran, kita songsong Lailatul Qadar, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan luar biasa dari Ramadan tahun ini.
Ini pesan singkat saya untuk kita semua. Wallahu alam bissawab. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sulaiman M. Nur. Alhamdulillah kita 1 jam untuk ngerewangi pemirsa anten-anten nunggu buku hari ini. Kita balik lagi ke rumah, kita buka puasa. Insya Allah waktu kesempatan yang kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga untuk pemirsa anten-anten nunggu buku, terima kasih yang sudah berpartisipasi di 3880022 untuk yang sudah nanya pertanyaan ataupun juga sudah melok kuis tentunya bersama program anten-anten nunggu buku kita hari ini di 19 Ramadan. Terima kasih untuk Basnas Palembang dan juga Lipo Mall. Terima kasih untuk Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli, terus juga ada Mega Wisata dan juga Putri Pinang Masa. Kita ketemu lagi di anten-anten nunggu buku besok di 20 Ramadan 1445 Hijriah bersama tema atau juga narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.